Ya, ya. Laptop saya nggak mau masuk ke Zoom. Oh ya, sekarang saya udah masuk nih. Saya lihat dulu ya. Oke, saya pakai laptop aja. Udah kedengaran suara saya? Sudah, Bapak. Oke, ya. Sekarang baru bisa dibuka giliran udah saya. Udah nggak apa-apa. Sebenarnya ada materi yang lain, tapi saya pakai yang ini dulu ya, karena ini termasuk yang cukup lengkap. Nanti kalian bisa, kalau nggak salah, bukunya juga ada di perpustakaan, atau kalian cari buku atau PDF Manual of Structural Kinesiology. Ini ada beberapa chapter, dan tiap chapter itu sudah dibikin handout-nya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Oke, atau sebentar ya. Saya bisa dijadiin host ya, biar saya, karena saya sekarang udah pakai ini. Jadi nanti saya yang share screen. Coba share screen-nya dimatiin dulu. Saya yang share screen aja, biar lebih nyaman. Oke, thank you. Bentar. Saya buka dulu, mana tadi? Bentar ya. Oke. Aduh, ini malah screen-nya malah susah nih. Bentar ya. Kok malah nggak mau share screen, sebentar. Aduh, malah repot ini. Oke, share dari kalian aja deh. Sorry. Aduh, parah nih. Tapi jadi kurang maksimal. Oke, nggak apa-apa deh. Ya, oke. Ya, udah kelihatan semua ya. Oke, raise hand and hand ini memang kelihatannya kecil, tetapi kalian harus tahu ya bahwa pada saat ada injury pada raise and hand itu untuk perbaikannya sangat susah ya. Kenapa? Karena
ini struktur yang sangat kompleks. Ya, kecil-kecil. Ada 29 tulang, ada lebih dari 25 sendi, ada lebih dari 30 otot. Ya. Ada otot di tangan itu, di hand itu ada yang disebut sebagai otot intrinsik, yaitu otot yang origo dan insersionya itu hanya ada dari wrist sampai hand. Tapi kalau misalnya dia keluar dari hand, misalnya seperti flexor carpi atau extensor carpi, ya, itu dia disebut sebagai otot ekstrinsik. Ya. Jadi lebih banyak otot intrinsiknya daripada ekstrinsiknya. Makanya penyembuhannya susah. Ya. Maksudnya susah itu butuh waktu lebih lama dan butuh gerakan yang lebih spesifik. Ya. Lalu banyak juga gerakan olahraga yang membutuhkan ketepatan fungsi dari pergelangan tangan dan juga tangan. Ya. Contohnya panahan, bowling. Bowling itu kalau kalian pernah main bowling ya, itu bolanya itu diputer pakai gerakan radial dan ulnar deviasi plus jari kita. Ya, jadi kekuatannya benar-benar di wrist and hand. Golf itu akan wrist. Lalu panahan itu yang penting itu dari panahan itu justru gerakan kalau kita narik busur pakai tangan kanan, justru tangan kirinya itu yang penting. Ya. Lalu tenis dan lain-lain. Oke, coba ke bawah. Ya, bones-nya ada 29, ada 8 karpal. Ya, kalian harus hafal, ada scaphoid, lunatum, triquetrum, pisiformis, ya, SLTP, ya singkatannya. Lalu TTCH, ya, trapezium, trapezoidium, capitatum, dan hamatum. 5 metakarpal, 14 falang. Itu tulang semua itu ada membentuk metakarpofalangial, lalu distal interfalangial dan proximal interfalangial. Ya. Terus yang paling unik, ya, kita boleh kehilangan jari kita, tapi kalau kita kehilangan thumb atau ibu jari, itu kehilangan 50% fungsi. Ya, kita nggak bisa gerakan precision, masukin benang ke dalam jarum, buka kunci, ya, menulis, hampir semua gerakan itu lebih dari 50% yang kita lakukan kehidupan sehari-hari itu menggunakan thumb. Nah, thumb ini mempunyai tulang yang bentuknya sesamoid, ya. Other sesamoid may occur in joint of fingers, ya. Kemudian ada tulang sesamoid lagi di fingers. Dan thumb itu antara tulang karpal, ya, dan juga metakarpal 1 dari thumb itu memiliki derajat gerak 2. Artinya dia bisa bergerak lebih dari 1 bidang gerak. Ya. Kalau yang lain rata-rata cuma 1. Beda dengan ball and socket. Kalau ball and socket bisa 3. Ya. Yang 2 itu nggak banyak sendi yang bisa bergerak dalam 2 bidang gerak. Salah satunya adalah karpometakarpal, CMC1, yaitu antara karpal dan metakarpal dari thumb. Oke, coba turun ke bawah. Ya, ada 8 tulang karpal, 4 tadi di proksimal, 4 di distal, ya.
Yang proksimal tadi ada SLTP, scaphoid lunatum triquetrum pisiform. Kemudian yang distalnya ada TTCH, trapezium trapezoidium, capitatum dan hamatum. Lalu scaphoid ini adalah tulang karpal yang paling sering cedera. Ya. Misalnya kalau kita jatuh terus kita nahan pakai tangan kita, itu biasanya akan terjadi dislokasi dari scaphoidnya. Atau terjadi fraktur pada bagian bawah disertai dislokasi pada fraktur pada tulang radius ulna bagian bawah, ya, bagian distal, disertai dengan dislokasi ya, dari scaphoidnya. Oke, ini kalau nggak di treatment dengan tepat, maka akan menimbulkan masalah. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini adalah tulang-tulang karpal ya. Sebenarnya sih, mohon maaf ini saya biasanya ngajarnya itu saya kasih materi dulu, nanti makanya si pennya nanti biasakan minta dulu materi sama saya supaya dipelajari. Nanti pada saat ini bukan saya presentasi ke kalian, tapi saya langsung membahas apa-apa yang penting untuk dibahas atau pertanyaan dari kalian. Ya, nanti ini coba kalian baca dulu, kalian pahami dulu. Lalu kita kembali lagi ya untuk membahas setelah kalian sudah membaca ya. Oke, saya biasanya seperti itu. Coba tapi untuk yang sekarang kita lanjut dulu ya. Coba turun ke bawah. Turun lagi, turun ke bawah. Nanti kalian baca. Ini semacam mengulang anatomi ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Terus, nah oke. Sendi, brace itu gerakannya adalah fleksi, ekstensi atau dorsofleksi, palmar fleksi. Ya. Kemudian abduksi dan aduksi atau ulnar dan radial deviasi. Gerakannya terjadi antara radius dan tulang karpal yang bagian proksimal, yaitu scaphoid, lunatum, dan triquetrum. Sementara pisiformis itu dia agak naik ke atas sehingga nggak terlalu banyak terlibat dalam gerakan. Sementara ulna lebih banyak terlibat dalam gerakan di elbow, ya, ulno-humeral joint. Sementara radius banyak terlibat di wrist, yaitu radiocarpal joint. Oke, turun ke bawah. Nah ini gerakannya, ya, ekstensi 70-90, ekstensi sering disebut juga sebagai fleksi 70-90, palmar fleksi, ekstensi disebut sebagai dorsofleksi 65-85. Dia biasanya nggak bakal sampai 90 derajat, ya, kecuali orang-orang yang punya kolom fleksibilitas. Ya. Jadi gerakan normalnya gerakan fleksi lebih besar daripada ekstensi normalnya, ya. Tapi pada orang-orang tertentu gerakan fleksinya juga malah lebih terbatas daripada ekstensi. Itu berarti ada masalah. Ya, kalau kalian paham normal biomekanik, enak nanti dalam melakukan asesmen kepada pasien. Oke, lanjut.
Ya, tadi finger ada 3 join ya, ada metacarpophalangeal, proximal interphalangeal, dan distal interphalangeal. Oke, lanjut. Nah, thumb itu ada 2, yaitu metacarpophalangeal, ya, dan dia ganglimus join. Ya. Oke. Yang enggak, turun lagi nggak apa-apa, turun. Ya, interphalangeal pada thumb, ya. Kalau yang lain tadi kan ada fingernya ada 3, ya. Sementara kalau thumb hanya ada 2, ya. Yaitu metacarpophalangeal dan interphalangeal saja. Oke. Nah, carpometacarpal joint ini pada thumb itu unik, ya, saddle type joint. Jadi seperti pelana kuda, sehingga dia bisa bergerak untuk ekstensi dan fleksi serta abduksi dan ADD. Ya. Nah, ini gerakan fleksi ekstensi dari apa namanya, thumb. Ya, coba lihat itu slide gerakan enggak yang sebelah kanan tuh, ya, gerakan fleksi 15 sampai 45, lalu ekstensi kira-kira 0 sampai 20 derajat. Oke. Turun lagi. Oke. Untuk gerakan fleksi ekstensi pada jari-jari itu titik referensinya adalah jari ketiga. Ya. Jadi patokannya adalah jari ketiga. Karena jari ketiga dia nggak bisa abduksi-aduksi. Ya, yang bisa ADD hanya jari 1, 2, 4, 5. Oke, lanjut. Ya, ini gerakan dari Uris. Lanjut lagi, kalian bisa pelajari sendiri. Ya, radial apa namanya, deviasi atau radial fleksi. Ya, itu adalah gerakan abduksi dari Uris. Sementara ulnar deviasi, ulnar fleksi itu adalah gerakan adduksi dari Uris. Sama saja kayak misalnya di spine. Di spine itu ada yang disebut sebagai apa namanya, gerakan lateral fleksi. Ya. Nah, kalau di spine itu gerakannya adalah lateral fleksi. Ya, kalau di Uris kekhususan lagi, namanya adalah ulnar deviasi atau radial deviasi. Ya. Jadi jangan bingung. Oke, lanjut. Nah, gerakannya ada gerakan oposisi dan reposisi, ya. Gerakan yang spesifik, ya. Kalau tadi kan sudah ada fleksi, ekstensi segala macam. Ada lagi yang spesifik untuk ibu jari dan jari yang lain, ya. Yaitu adalah gerakan ibu jari, oposisi dan reposisi. Oposisi adalah gerakan ibu jari yang menuju ke jari-jari lain. Ya. Jadi seperti kalau yang Muslim itu misalnya berzikir itu, nah itu gerakan oposisi itu. Ya. Pegang jari kedua, jari ketiga, 4, 5 ibu jarinya, nah itu gerakan oposisi. Oke, kalau kembali namanya reposisi. Nah, kemudian ototnya. Nah, ini yang penting juga. Ada 12 otot apa namanya?
ekstrinsik. Ya. Ada 6 otot yang menggerakkan uris saja, ya, yaitu 3 otot flexor uris dan 3 otot extensor uris. Otot flexor uris adalah flexor carpi radialis, ulnaris, dan palmaris longus. Ya, sementara ekstensornya carpi radialis longus, brevis, dan ulnaris. Ya. Oke, lanjut. Sekarang bawahnya. Lalu ada 9 otot yang menggerakkan jari. Oke. Dia juga berfungsi untuk menggerakkan uris, tapi bukan penggerak utama. Jadi ada flexor digitorum superficialis, digitorum profundus, lalu extensor digitorum, indicis, digiti minimi, extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis, ya, dan juga abductor pollicis longus. Ya. Jadi ada 9 otot yang bekerja terhadap jari, ya, yang berada di luar uris. Ini yang disebut sebagai otot ekstrinsik. Oke, lanjut. Oke. Nanti bisa kalian baca. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Oke, kemudian ada otot intrinsik. Ya, otot intrinsik ini origo dan insersionya ada di tulang di tangan. Jadi ada yang di sisi radial dan ada di sisi ulnar. Oke. Yang di sisi radial itu ada yang bekerja untuk thumb. Ya, yang di sisi ulnar bekerja untuk jari kelima, little finger. Ototnya yang untuk thumb, opponent pollicis, abductor pollicis, brevis, flexor pollicis brevis, dan adductor pollicis. Ya, ADD. Yang di ulnar, opponent digiti minimi, abductor digiti minimi, dan flexor digiti minimi. Ini yang membentuk tenar dan hipotenar. Oke, lanjut. Oke. Sisanya ada 11 otot, ya. Jadi totalnya ada berapa otot intrinsik? Yang tadi tenar dan hipotenar. Tenar ada 4, hipotenar ada 3. 7. Sekarang tambah 11 lagi sisanya. Kalau tenar bekerja untuk ibu jari, hipotenar untuk kelingking, yang 11 ini bekerja untuk jari 2, 3, dan 4. Itu ada otot lumbrikal, kemudian ada otot palmar interose dan dorsal interose. Apa fungsinya? Dorsal interose itu untuk abduksi, palmar interose untuk ADD, aduksi, ya, dan lumbrikal membantu, ya, supporting. Oke. Lanjut ke bawah lagi. Ini bisa dipelajari. Ini saya rasa sudah dipelajari juga di anatomi. Lanjut lagi. Nah, demikian juga dengan nerve-nya. All wrist and hand muscles are innervated
from radial, median, and ulnar nerve. Ya. Jadi ada plexus brachialis, yaitu gabungan dari akar saraf C5, C6, C7, C8, T1. Ya. Semuanya itu membentuk plexus. Ya. 1, 2, 3, 4 membentuk plexus cervicalis untuk mempersaraf saraf otot-otot di cervical. Nah, C5, C6, C7, C8, T1 itu karena dia sangat panjang, dia mempersarafi sampai ke tangan, mulai dari leher sampai tangan. Makanya kalau kalian lihat anatomi medula spinalis itu terjadi pembesaran medula spinalis di cervical 5 sampai T1. Kenapa? Karena di situ ada saraf yang butuh saraf yang lebih panjang sampai ke bawah. Ya. Nah, membentuk plexus brachialis. Ya. Nah, rincian dari plexus itu, ya, plexus itu seperti pohon. Pohon itu kan ada akarnya. Nah, setiap saraf tepi yang keluar dari segmen spinal itu disebut sebagai akar saraf. Mulai dari C1 sampai S2. Ya. Itu disebut sebagai akar. Nah, akar ini kemudian membentuk tang, ya, membentuk batang seperti pohon, batang yang besar. Nah, batangnya pada plexus brachialis ini ada 3, yaitu batang atas, batang bawah, dan batang yang tengah, upper, middle, dan lower. Ya. Oke, lalu ada habis terang, lalu ada namanya division. Division ada 2, ya, yaitu depan dan belakang. Kemudian membentuk cords, ya, ranting, ya, habis batang, cabang, terus kemudian batang, terus kemudian ada divisionnya, terus kemudian ada cabangnya, ya, yang disebut sebagai cord, posterior, lateral, medial. Baru terakhir adalah ranting-rantingnya, ya, branch, ya. Ini sudah menjadi sebuah saraf, yaitu ada axillary nerve, radial nerve, musculocutaneous, median nerve, dan ulnar nerve. Ya, sebenarnya ada lebih banyak, ya. Ada dorsal scapular nerve, lalu ada suprascapular, subscapular. Ya, ini axillary nerve mempersarafi otot apa? Ini saya rasa udah diterapkan, ya. Ini untuk deltoid, musculocutaneous untuk bicep, ya. Radial, median, ulnar ini untuk otot-otot di wrist and hand. Ya. Juga di lengan bawah juga dipersarafi oleh radial, median, dan ulnar. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini, ya. Radial nerve itu terbentuk dari C6, C7, C8. Median nerve dari C6, C7, C8, dan T1. Semua otot ekstensor dipersarafi oleh oleh saraf radial nerve. Ya. Yang besar masih radial nerve itu mempersarafi extensor carpi radialis brevis dan extensor carpi radialis longus untuk gerakan ekstensi oris. Lalu yang di bawah, yang kecil-kecil di otot jari tangan itu dipersarafi oleh PIN, posterior interosseous nerve. Ya. Nah, itu adalah cabang dari radial nerve. Ya.
Kemudian median nerve itu mempersalvi otot flexor. Kalau tadi radial untuk otot extensor. Ya. Otot flexor kita ada flexor radialis, palmaris longus, dan digitorum superficialis. Lalu anterior interosseous nerve, cabang dari median nerve untuk otot-otot yang intrinsik. Ya. Lanjut. Nah, lalu ulnar nerve, ya itu dari C8 dan T1. Itu untuk flexor digitorum profundus, ya, pada jari keempat dan kelima. Nah, makanya kalau ada gangguan pada saraf ulnar, rasa nyerinya akan dirasakan hanya di jari keempat dan kelima. Sebaliknya kalau median tadi di jari 1, 2, 3, ya kan? Lanjut lagi ke bawah. Nah, ini adalah otot-otot yang bekerja, ya. Flexor carpi radialis untuk apa? Palmaris longus untuk apa? Ya, kalian baca. Oke, turun ke bawah. Ini kemungkinan sudah dipelajari di anatomi terapan. Terus. 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 Terus lagi. Ini otot intrinsik, ya. Tadi sudah saya sebutin. Lanjut ke bawah lagi. Lanjut ke bawah, terus. Terus lanjut. Ya, kalau tadi per otot, ya. Sekarang untuk satu gerakan ototnya apa saja? Ada otot agonis, yaitu otot penggerak utama, ya. Nah, ini pergerakan. Oke, lanjut lagi. Ya, kalian hafalkan sendiri. Oke. Ya. Selanjutnya nanti saya kirimkan juga materi tentang gangguan atau cedera pada wrist and hand yang menyebabkan, ya, gangguan secara biomekanik, ya. Atau juga disebabkan oleh faktor biomekanik, misalnya tennis elbow, ya, atau golfer's elbow, atau carpal tunnel syndrome. Tapi kalau misalnya fraktur, ya itu nggak saya masukkan karena itu tidak berhubungan dengan biomekanik. Ya kalau jatuh, ya jatuh aja. Ya ada beberapa fraktur yang disebabkan memang karena faktor biomekanik. Nanti saya kasih slide-nya, saya kirimkan ke Sipa-nya, nanti tolong slide ini dipelajari ulang, ya. Kalian praktek dengan Bunia kapan, ya? Izin menjawab, rencananya hari Senin besok, Pak. Ya, tentang apa? Halo? Hanya hari Senin praktek biomekanik dengan Bunia. Iya, Bapak, hari Senin, Pak. Oke, kalau gitu nanti saya juga masuk untuk memberikan materi saya yang wrist and hand, ya. Mungkin setelah Bunia, lanjut nanti dengan saya untuk praktek yang wrist and hand.
ini harus dipraktekkan karena kalian akan lebih paham, jauh lebih paham kalau dipraktekkan. Ya, walaupun kalian akan dengan baca kalian akan tahu, tapi paham itu lebih dari sekedar tahu. Nah, itu harus dengan praktek ya. Rencana jam berapa Bu Nia? Ya Pak, jam 8:30 pagi Pak. Ya nanti paling sampai nanti kalau Bu Nia sudah selesai lanjut nanti saya dengan saya raise and hand. Materi saya sementara hanya raise and hand kan? Yang lain kan hanya pengantar aja. Solder kemarin sama siapa ya? Solder sama siapa kemarin? Sama Bu Nia Pak. Ya, oke. Ya udah nanti saya masuk yang raise and hand. Oke. Sekian dulu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Interupsi Pak. Hmm. Izin bertanya untuk yang arthrokinematik dari wrist dan hand-nya bagaimana ya Pak? Kayak yang spin terus rolling gitu-gitu Pak. Oh ya, itu nanti apa namanya? Saya berikan juga di slide yang berbeda ya, bukan yang ini. Ini kan belum dibahas, makanya nanti saya kasih slide berikutnya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya izin live ya. Iya Pak. Baik Pak. Punten ya.